Orang tua ini sedang menggerakkan tangannya dan mengatakan permainan mereka sangat buruk. Anak muda ini menertawakannya. Tidak ada yang peduli dengan omongan pria tua ini. Dia melihatnya tidak bisa diam dan memutuskan untuk mengajari mereka. Pria tua ini memilih pria berkulit hitam. Hasilnya dengan mudah ia melewati kakek ini. Membuat lemparan 3 angka, mendapat poin pertandingan. Dia pikir dia sudah tenang. Tapi detik berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Giliran kakek yang menyerang. Dia seperti orang lain, berayun membawa bola melewati pemuda itu. Dengan hanya 1 tangan. Melakukan lemparan di luar garis, 3 poin. Kakek mendapat poin pertandingan. Pemuda ini tidak puas, membiarkan kakek menembak dengan bebas. Tapi dia sama sekali tidak berpikir dia akan kalah, dipermalukan oleh seorang pria tua yang sudah beruban. Ini adalah Paman Drew, legenda di lapangan saat itu. Pria gemuk ini melihat kemampuan kakek, mengundangnya untuk mengikuti pertandingan Rock Park. Ikut pertandingan ya boleh, tapi dia ada sebuah permintaan. Dia ingin membuat tim sendiri. Orangnya, pilihannya sendiri. Wajah pemuda ini menjadi menyedihkan. Dia benar-benar dalam kesusahan. Dia bernama Takeshi, sering disebut Dewa Basket. Mencintai basket sejak kecil, namun dikalahkan di pertandingan yang penting. Kehilangan keberanian untuk kembali bermain. Akhirnya ia menjadi pelatih. Tim itu dicarinya, tapi pacarnya mengusir dirinya. Dia menjadi tidak berdaya. Menginginkan hadiah $100,000 AS dari pertandingan Rock Park. Mengatur ulang timnya. Dia menemukan banyak orang, tapi tidak ada yang mau. Paman Drew hanya satu-satunya harapan. Dia pergi bersama Paman Drew untuk mencari rekan tim lamanya. Pertama kali dia masuk ke mobil. Dia memainkan musik yang sudah lama, bernyanyi sambil menyetir. Dengan udara hangat musim panas, pemuda ini menahan perasaannya. Tapi akhirnya dia sudah tidak kuat. Yang pertama ia datangi adalah seorang pendeta. Pendeta ini memainkan bayi seperti bola. Masih ingin melemparnya. Pemuda itu menghentikannya. Alhasil, dia dimasukkan ke dalam air. Membawa pendeta bersama di perjalanan. Istrinya mengejarnya dengan mobil. Sangat tidak mudah kabur dari wanita galak ini. Berikutnya adalah seorang penembak jitu, Aguang. Mentalitas pemuda ini mulai turun. Penembak jitu macam apa ini? Bukan hanya matanya saja yang tidak jelas, tapi ada rabun juga. Melihat orang sangat merepotkan. Yang ketiga adalah si sepatu. Pemuda ini mulai putus asa. Kakek itu duduk di kursi roda rumah sakit jiwa. Seorang penjaga poin tapi tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana caranya dia akan bermain? Yang terakhir adalah seorang penyerang di lini tengah. Membuka kursus seni bela diri. Dia bertubuh besar. Memberi tamparan untuk Paman Drew. Sepertinya dia punya dendam dengan Paman Drew. Akhirnya ada orang yang bisa bermain. Pemuda ini tidak mau melewatkannya. Ia berkedip. Pemuda ini menyuruhnya untuk ikut bergabung. Akhirnya tim aneh ini sudah berkumpul. Orang tua legendaris ini, saat usia 13 tahun dia bisa mengalahkan kaki lawan. Saat usia 15 tahun, dia bisa slam dunk, sambil memegang sandwich di tangan lain. Bahkan logo NBA dibuat karenanya. Legenda yang luar biasa. Agar bisa menang, mewujudkan mimpi saat muda, dia mengumpulkan tim terbaiknya. Membentuk tim lansia. Seorang pendeta, berbicara tentang kegilaan. Penembak jitu, sulit melihat karena hampir buta. Point guard, si sepatu. Dia hanya di kursi roda tidak bisa berdiri. Lini tengah, paman besar ini. Berbadan besar dan kasar. Tim tua yang aneh. Memulai perjalanan untuk memenangkan pertandingan Rock Park. Di tengah jalan mereka mengisi bensin. Gary sudah hampir kehabisan uang. Kemudian dia melihat beberapa siswi bermain basket. Tim basket SMA. Tiba-tiba dia memiliki ide. Dia mencari pelatih mereka untuk berkompetisi. Dan akan memberinya $100 jika kalah. Pelatih melihat tim yang sudah tua dan sakit.
langsung menyetujuinya. Pemuda itu sangat percaya pada kekuatan Paman Drew. Dia berpikir bahwa semua temannya pasti sama. Namun saat bertanding, dia melihat dengan tercengang. Kelompok orang tua ini tidak bisa berlari. Mereka dipermainkan para siswi SMA, kalah di pertandingan. Kemudian pria ini mengambil uangnya. Pada akhirnya, Paman Dew dan teman-temannya kembali ke Rock Park. Mereka masih sangat familiar. Disinilah mereka dulu bertanding. Paman Drew menyiapkan hadiah untuk rekannya. Memberi Aguang sebuah kacamata. Mengenakan kacamata olahraga. Penglihatannya kembali normal. Dia kembali menjadi penembak jitu. Kemudian memberikan kalung salib untuk pendeta. Memakainya, ia merasa memiliki kekuatan. Dia kembali bersinar. Kemudian memberikan paman ini sepatu. Ini adalah sepatu bot terbaik. Mengenakan sepatu ini, ia yang sudah lumpuh bertahun-tahun, tiba-tiba bisa berdiri lagi. Point guard yang fleksibel ini sudah kembali. Akhirnya untuk paman bertubuh besar. Dia memberikan trofi pertama untuknya. Tapi dia hanya melihatnya saja, kemudian menghancurkannya. Masalah kedua orang ini belum dapat diselesaikan. Pertandingan segera dimulai. Pada babak pertama, orang besar itu baru saja memukul Paman Drew. Juga menghalanginya melempar bola. Mereka saling berkelahi. Jenis kebencian apa ini? Ternyata mereka berdua menyukai wanita yang sama. Paman Drew tidur bersama wanita itu sebelum final. Kemudian pria besar itu menikahinya. Paman Drew dengan tulus meminta maaf. Akhirnya perselisihan keduanya bisa diselesaikan. Menghapus kebencian. Akhirnya mereka bisa fokus ke lapangan. Ini adalah tim orang tua. Seperti babi memakan harimau. Di akhir pertandingan, dengan kerjasama dan keterampilan yang baik, mereka akhirnya bisa mengalahkan lawan. Mereka pergi ke bar larut malam. Ditertawakan oleh sekelompok anak muda. Umur hampir 80 tahun, tapi masih pergi ke tempat ini. Paman besar ini marah, memutuskan untuk memberi warna pada mereka. Apa yang disebut dengan warna? Tidak langsung, tapi bertarung melalui tarian. Siapa bilang orang tua tidak bisa? Jika masih berjiwa muda, orang tua juga bisa melakukannya. Di atas lapangan, tim senior bisa mencapai tahap semifinal. Pertandingan tinggal 11 menit. Tim senior masih memimpin. Tapi di saat terakhir, orang besar itu jatuh. Ia langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Meskipun sudah lewat masa kritis, dia tidak bisa ikut bertanding. Jadi sekarang harus bagaimana? Istri pendeta tiba-tiba datang. Bukan untuk menghentikan suaminya bertanding. Tapi sebaliknya, dia akan ikut bertanding menggantikan paman besar. Final segera datang. Tim tua dengan tim muda. Kuda hitam melawan raksasa. Pemuda ini melihat lawannya di final. Itu adalah orang yang ia tidak sukai. Membuat dirinya tidak berani tampil di lapangan. Juga orang yang mengambil alih timnya. Selain itu, mengambil pacarnya juga. Sekarang semua akan berakhir di pertandingan ini. Di awal pertandingan, tim tua sangat tertekan. Mereka kewalahan di lini tengah. Memulai babak ketiga, semua orang tua itu tidak menyerah. Akhirnya perlahan bisa mengejar. Skor di pertandingan masih tertinggal. Hanya tinggal 1 menit 14 detik. Tim tua tertinggal 2 poin. Tapi kemudian kecelakaan terjadi lagi. Aguang mencegah lawan menembakkan bola. Akhirnya dia cedera karena lawannya. Satu pemain hilang. Tim tua di sisi ini membuat pemuda ini terinspirasi oleh Paman Drew. Dengan berani berdiri di lapangan. Di sisi lain, saingannya sedang mengoloknya. Kedua rival kembali bertemu lagi di lapangan. Permainan berlanjut. Rivalnya menembak bola dan masuk. Menambah 4 poin. Hanya tinggal 39 detik. Pendeta juga melempar bola kering. Sekarang hanya selisih 2 poin. Hanya tinggal 19 detik. Lawannya mulai meremehkannya. Tetapi, pria itu mengambil bolanya. Dia berdiri di luar garis 3 poin. Tapi dia sangat ketakutan. Dia hanya bisa berhenti. Dia tidak bisa melakukannya. Tidak berhasil mengalahkan trauma ketakutannya. Paman Drew mengatakan sebuah kata. Kamu bisa. Semua orang di tim percaya padanya. Kepercayaan inilah yang memberinya keberanian. Sebelum lanjut, Paman Drew berkata pada pendeta, jangan lupa kita belum selesai.
Kita melakukannya satu kali lagi. 8 detik, dengan perbedaan 2 poin. Paman Drew menerobos pertahanan. Kemudian memberikan bola pada pemuda itu. Waktu seperti kembali 10 tahun yang lalu. Tapi kali ini dia tidak mengulangi kesalahannya. Tembakan 3 poin. Melepaskan bola. Semua tertegun. Di mata semua orang, bola masuk ke ring. Akhirnya tim tua bisa menang. Orang tua ini menggunakan kemampuan dan semangatnya untuk mewujudkan mimpi mereka. Akhirnya Rock Park dikalahkan. Siapa bilang orang tua tidak bisa bermimpi? Jika tidak berani menembak, tidak akan bisa mencetak poin. Menyingkirkan semua ketakutan, mencobanya dengan berani, maka mimpi berada di genggaman kita.